Sastra anak adalah citraan atau metafora kehidupan yang disampaikan kepada anak yang melibatkan aspek emosi, perasaan, pikiran, saraf sensori, serta pengalaman moral dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang dapat dijangkau dan dipahami oleh pembaca anak-anak. Membedakan sastra anak dengan sastra dewasa. Yang membedakan ini ada yang pertama, sastra anak menggunakan bahasa yang sederhana, sedangkan sastra dewasa menggunakan bahasa yang kompleks. Yang kedua, alur cerita sastra anak lebih sederhana. Biasanya alur cerita sastra anak memunculkan konflik yang kecil dan sederhana pula. Sedangkan sastra dewasa, konflik yang dihadirkan seringkali lebih rumit dan mendalam. Yang ketiga, sastra anak biasanya menceritakan cerita sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti persahabatan, petualangan, kekeluargaan. Sedangkan sastra dewasa menceritakan pencintaan, kesenjangan sosial, ataupun masalah rumit lainnya. Yang keempat, sastra anak dibuat untuk menjadi bahan bacaan anak, sedangkan sastra dewasa dibuat untuk menjadi bahan bacaan orang dewasa. Yang terakhir, sastra anak karakternya seringkali adalah anak-anak atau hewan yang bisa berbicara dengan sifat dan perilaku yang mudah dikenali dan diidentifikasi oleh anak-anak. Sedangkan sastra dewasa karakternya bisa lebih variasi dan kompleks, mencerminkan berbagai lapisan masyarakat dan kepribadian yang lebih mendalam. Apresiasi sastra anak adalah kegiatan atau proses mengakui, menilai, dan menghargai karya sastra yang ditunjukkan untuk anak-anak. Hal ini melibatkan berbagai aktivitas yang memungkinkan anak-anak dan orang dewasa untuk memahami, menikmati, dan mengambil manfaat dari karya sastra anak. Jenis-jenis karya sastra anak itu ada cerita bergambar, legenda, fabel, cerita rakyat, dongeng, novel anak, puisi anak, buku pengetahuan, komik, dan lain-lainnya. Dalam karya sastra berbentuk teks naratif, terdapat beberapa elemen cerita yang penting. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, tema, adalah ide utama atau pesan sentral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Tema bisa berupa cinta, persahabatan, perjuangan, keadilan, atau nilai-nilai lainnya. Yang kedua, tokoh dan penokohan adalah karakter-karakter yang terlibat dalam cerita dan bagaimana pengarang menggambarkan sifat, perilaku, dan perkembangan mereka sepanjang cerita. Penokohan mencangkup tokoh protagonis sebagai tokoh utama, antagonis sebagai lawan dari tokoh utama, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Yang ketiga, alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita yang biasanya terdiri dari eksposisi, itu pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal cerita. Ada konflik atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Klimaks, yaitu puncak ketegangan atau titik balik dalam cerita. Resolusi, itu penyelesaian konflik dan penutup cerita. Yang keempat adalah latar. Ini waktu, tempat, dan suasana di mana cerita ini berlangsung. Kelima, sudut pandang adalah perspektif atau pandangan yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan cerita. Sudut pandang bisa berupa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, atau sudut pandang campuran. Yang keenam, gaya bahasa, yaitu cara pengarang menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita, termasuk pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan figuratif seperti metafora, simile, dan simbolisme. Yang ketujuh ada amanat atau pesan atau moral. Ini adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita kepada pembaca.